Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, sebelum lanjut ke materinya, silahkan anak-anak sekalian untuk mempersiapkan diri, khususnya mempersiapkan alat tulisnya. Jika ada hal-hal yang perlu dicatat, silahkan dicatat, sehingga itu menjadi bahan atau referensi anak-anak sekalian untuk dipelajari kembali. Nah, Max dan Many ini, jadi ada Max dan Many. Max ini sama-sama artinya banyak. Jadi sama-sama artinya banyak. Nah, terus apa perbedaannya antara Max dan Many? Dalam menentukan atau membuat kalimat menggunakan Max dan Many ini, alangkah baiknya kita harus paham terlebih dahulu. Kita harus paham juga tentang countable noun dan uncountable noun. Karena ini, Max dan Many ini juga menyatakan tentang suatu benda. Kenapa? Karena banyak. Mengatakan kata banyak berarti berhubungan dengan benda. They relate about the things or nouns. Jadi dia berhubungan dengan benda. Anak-anak sekalian perlu ketahui bahwa benda juga dibagi menjadi dua, yaitu ada countable noun dan uncountable noun. Jadi benda yang bisa dihitung dan benda yang tidak dapat dihitung. Nah, seperti apa benda-benda yang bisa dihitung? Contohnya adalah apple, book, pencil, egg, toy, table, chair, glass of water, plate of rice, cup of tea. Ini semua adalah benda yang bisa dihitung atau countable noun. Next, kalau dia uncountable noun, seperti sugar, salt, sand, dust, grease, paste, air, water, rice, tea. Ya, inilah benda yang tidak dapat dihitung atau yang disebut dengan uncountable noun. Baiklah Anda sekalian, coba kita perhatikan baik-baik. Penjelasan Many dan Max. Yang pertama adalah Many. Many itu digunakan untuk menyatakan untuk benda yang jumlahnya dapat kita hitung dengan jelas. Jadi sesuatu yang benda yang dapat dihitung dengan jelas, itulah yang disebut dengan countable noun. Nah, manfaatnya Many ini adalah digunakan untuk benda yang jumlahnya dapat kita hitung. Jadi kita gunakan Many. Misalnya, my brother has many toys. My brother has many toys. My brother has many toys. Adik laki-laki saya mempunyai banyak mainan. Banyak mainan di sini, mainan ini kan bisa dihitung. Ya, benda yang dapat dihitung. Toys itu mainan. Jadi misalnya 2 mainan, 3 mainan, 5 mainan. Ya. Next, kita lanjut ke contoh berikutnya. I have so many friends. I have so many friends. I have so many friends. Many, friend itu adalah benda yang bisa dihitung. Kenapa katakan kategori benda? Karena dia orang. Friend itu adalah sahabat, teman kita. Jadi dia adalah benda, dikategorikan sebagai benda. Oleh karena itu, jika kita membuat sebuah kalimat dengan menggunakan Max atau Many, tentu kita memilih adalah Many. Jadi I have so many friends. Saya mempunyai banyak sekali teman. Okay, next. Yang bisa dihitung lagi adalah comics. Jadi kalau kita buatkan kalimat, how many comics do you have? Ya. Jadi berapa banyak komik yang Anda punya? Ya, jadi
comics itu adalah benda yang dapat dihitung. Next, there are many animals at Ragunan Zoo. There are many animals at Ragunan Zoo. Jadi ada banyak binatang di kebun binatang Ragunan. Jadi animals itu adalah sesuatu yang bisa dihitung. Sehingga menggunakan kata sebelum animals, maka kita menggunakan kata many atau menggunakan many. I have many dogs. Kenapa dogs? Kan dog anjing adalah bisa dihitung. Ya sama dengan there are many animals, there are many dogs, there are many cats. Okay. Next kita lanjut lagi Anda sekalian. How many oranges do you want to eat? Di berapa jeruk yang ingin kamu makan? How many orange? Orange adalah kata benda yang bisa dihitung. Yaitu berapa banyak jeruk yang ingin Anda makan. Seperti itu. Jadi saya ulangi Anda sekalian bahwa many itu adalah digunakan untuk benda yang jumlahnya dapat kita hitung dengan jelas atau yang disebut dengan countable noun. Sementara ya, ketika kita masukkan ke dalam sebuah contoh, maka menjadi seperti berikut ini. How many brother has many toys? My brother has many toys. Jadi adik laki-laki saya mempunyai banyak mainan. Ya. Tanda ini yang warna hitam tebal ini adalah yang bold, adalah many toys. I have so many friends. Many friends. How many comics do you have? Many comics. There are many animals at Ragunan Zoo. Many animals. How many oranges do you want to eat? Many orange. Berarti dia menggunakan kata many. Bagaimana Anda sekalian? Apakah sudah paham? Kalau paham, yuk kita lanjut dengan kata much. Much itu sama-sama artinya banyak, berarti sama artinya dengan many. Much itu digunakan untuk benda yang jumlahnya tidak dapat kita hitung dengan jelas, atau yang disebut dengan uncountable noun. Oke, Anda sekalian, saya ulangi bahwa much digunakan untuk benda yang jumlahnya tidak dapat kita hitung dengan jelas. Nah, inilah yang disebut dengan uncountable noun. Kenapa? Kenapa uncountable noun? Karena dia tidak bisa dihitung dengan jelas. Misalnya water, money, time, sugar, ya, dust, debu, flour, ya. Itu tidak bisa dihitung. Ya, flour tidak bisa dihitung. Money, banyak uang. Berapa banyaknya tidak bisa dihitung dengan jelas. Jadi much itu digunakan untuk benda yang jumlahnya tidak dapat kita hitung dengan jelas. Next, contohnya seperti apa? Contohnya adalah sebagai berikut. You need much money to buy that house. Jadi Anda sekalian tidak boleh mengatakan you need many money. Ya, jadi itu salah ya. Misalnya Anda sekalian, ya, jadi tidak boleh Anda mengatakan you need many money, tetapi you need much money to buy that house. Next, how much time do we have to finish the test? Berapa banyak waktu yang kita miliki untuk menyelesaikan tes? Jadi Anda sekalian harus menggunakan much di sini. Kenapa menggunakan much? Karena dia menyatakan tentang waktu, time. Time itu adalah sesuatu benda yang tidak bisa dihitung dengan jelas. Sehingga kita menggunakan kata much, tidak menggunakan kata many. Seandainya time ini adalah sesuatu yang bisa dihitung dengan jelas, maka tidak mungkin kita menggunakan much, tetapi kita harus menggunakan kata many. Ya, begitu juga.
Selanjutnya, I put too much sugar in your coffee. Saya menaruh terlalu banyak gula di kopimu. I put too much sugar. Sugar adalah gula. Gula itu sesuatu yang tidak jelas, benda yang tidak jelas berapa banyaknya. Ya, kita tidak bisa menghitung dengan jelas berapa banyaknya, sehingga dia dikategorikan sebagai uncountable noun. Ya. Jadi tidak boleh Anda sekalian menggunakan I put too many sugar, melainkan yang benar adalah I put too much sugar. Nah, kemudian ada there is too much dust. Dust itu adalah debu. Jadi sesuatu yang tidak bisa dihitung dengan jelas berapa banyaknya. Jadi there is too much dust in the window. Jadi ada terlalu banyak debu di jendela. Jadi much dust. Next, there is too much dust in the window tadi. How much flour does she need to make a cake? How much flour, tidak mengatakan how many flour. Kenapa? Karena flour adalah benda yang artinya ketika kita hitung itu tidak jelas berapa banyaknya gitu. Jadi maka dikatakan uncountable noun. Jadi begitu ya Anda sekalian. Jadi sangat jelas sekali perbedaan antara much dan many itu. Kalau many itu adalah diperuntukkan untuk benda yang bisa dihitung, kalau much itu adalah diperuntukkan untuk benda yang tidak dapat dihitung. Summary adalah kalau many itu untuk benda yang disebut dengan countable noun, ya. Kalau much ya, yang tidak dapat dihitung dengan jelas. Ya, jadi kalau many itu yang dapat dihitung dengan jelas, kalau much itu adalah sesuatu yang tidak dapat dihitung. Mana contohnya many yang sesuatu yang bisa dihitung dengan jelas, yaitu tentu misalnya many book. Many book masuk. Kemudian many bag, many hand masuk ya. Kategori many kemudian kalau misalnya diperuntukkan untuk benda yang tidak dapat dihitung. Contoh misalnya much sugar, much shawl. Dan lain-lain. Jadi inilah salah satu contoh ya, bahwa sangat jelas perbedaan antara much dan many itu. Demikian yang Bapak bisa sampaikan pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa.